Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pelanggan toko Bin Muhsin Group yang saya hormati, kita kembali bertemu di Gunung Cintaraja untuk membaca sebuah buku tentang sembuhkan mata minus dengan takokak. Pemirsa sekalian, ada baiknya sebelum kita membaca buku tentang khasiat takokak itu, maka kita kembali mengingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, likulli da'in dawaun, fa'idha usiba dawa ad-da'a bari'a biidnillah. Amin. Artinya, sesungguhnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila sebuah obat yang cocok sudah bertemu dengan sebuah penyakit, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pemirsa sekalian, ada 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama penyakit, yang kedua obat, yang ketiga izin Allah. Kalau masalah penyakit jangan khawatir. Kenapa? Karena pasti ada obatnya. Maka tugas kita adalah mempertemukan antara obat dan penyakit yang cocok pasangannya. Penyakit A, pasangannya obat A. Ketika si A dan si A ini bertemu, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun obat dan penyakit itu telah bertemu, belum ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyakit pun belum juga sembuh. Ini menurut hadis ini. Sekali lagi, idza usiba dawa ad-da'a bari'a biidnillahi ta'ala. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka ketika obat bertemu dengan penyakit, dia pasti sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari mana kita tahu bahwa obat ini cocok untuk penyakit itu? Tentu kita banyak cara untuk mengetahuinya. Yang pertama dengan cara wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Yang kedua dengan cara sunnah Rasulullah melalui hadis Nabi dan sunnah Rasul. Yang ketiga tentu dengan penelitian para ahli di laboratorium. Dan yang keempat tentunya dengan pengalaman empiris para nenek moyang kita, ya, sehingga kita jadi tahu misalnya takokak berkhasiat untuk menyembuhkan mata minus. Itu merupakan salah satu pengalaman empiris nenek moyang kita yang sudah dibuktikan oleh para ahli di laboratorium. Dan yang kelima, kita tahu sebuah obat itu cocok untuk penyakit adalah dengan cara prediksi kira-kira. Oh, kira-kira ini kalau ini cocoknya untuk itu. Jadi ada 5 hal kita bisa sebuah obat itu cocok untuk sebuah penyakit. Oke, berdasarkan buku Sembuhkan Mata Minus dengan Takokak, tulisan Kurniasi, kita itu
bisa mengetahui banyak khasiat takokak. Sebelumnya mari kita kenal ini pemirsa. Ini pohon takokak. Tuh. Pohon takokak. Ini daunnya kan tertiup angin. Ini buahnya. Tuh, lihat. Ini batang pohonnya. Batang pohonnya. Dan di dalam itu ada akar-akarnya. Nah, hampir semua bagian pohon takokak itu berkhasiat obat, dari mulai akar, batang, kulit, daun, buahnya, bunganya. Hanya kita itu perlu tahu bagaimana cara meramunya dan bagaimana dosis yang tepatnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tahu khasiatnya, secara umum itu buah takokak itu bisa kita dapatkan khasiatnya paling tidak itu dengan 4 cara. Yang pertama, cara pertama itu dimakan mentah. Jadi buah ini nih, pemirsa, tuh. Ini buah takokak. Kita makan mentah langsung begini. Sekali makan itu 10 butir. Nah, sekali makan 10 butir. Dimakan pagi 10 butir, siang 10 butir, kemudian nanti sore atau malam 10 butir. Insya Allah kita akan bisa merasakan manfaat buah takokak. Cuman kelemahannya, konsumsi buah takokak dengan cara dimakan mentah seperti itu, kalau bagi pemula atau yang belum terbiasa, itu buahnya akan terasa sedikit getir atau pahit. Nah, makanya untuk menghilangkan rasa getir dan pahit tersebut, cara yang kedua adalah dengan cara dikukus. Dikukus dulu. Bukan direbus, ya dikukus. Kalau kata bahasa Jawa itu istilahnya didang gitu kan. Nah, dengan cara dikukus, nanti buah takokak itu akan menjadi lebih empuk rasanya. Akan menjadi lebih empuk, tetapi khasiatnya tetap terjaga. Dan rasa getir sama rasa pahitnya itu sedikit berkurang, jadi enak lah. Nah, setelah direbus, kemudian nanti kita baru bisa memakannya. Itu kan? Baik dimakan langsung, hanya direbus saja, atau kita bisa dimakan dengan sambal terasi, tauco, sambal krosak dan lain-lainnya. Dan cara yang ketiga, kita itu bisa merebus buah takokak. Dengan merebusnya, pertama tentu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian direbus. Maka nanti itu air rebusannya juga tentu berkhasiat obat. Airnya bisa kita minum sesuai dosis, kemudian buahnya juga kita bisa makan. Yang keempat, selain dengan cara tadi itu, kita itu bisa dengan cara disayur. Disayurnya pun bisa macam-macam. Bisa disayur oseng, bisa disayur tumis, bisa disayur lodeh dan lain-lainnya. Kalau di dalam buku ini itu juga disebutkan aneka ragam resep masakan dengan takokak tuh. Biar ketahuan ya tuh. Misalnya tuh resep balado takokak, tumis daging. Terus tuh. Kan resepnya banyak lah. Saya bacakan saja misalnya. Di sini adalah balado takokak. Tumis daging cincang takokak khas Bogor. Takokak masak tauco. Manuk rimbang khas Sumatera Utara. Ulu kuteuk takokak
Eletek takokak maksudnya elegetek khas Jawa Barat. Ampela hati tumis takokak, tumis tuna takokak, karedok takokak, sayur takokak dan pepaya, daging tumis takokak, mujair goreng sambal takokak, tauco kambing takokak, bebek penyet karedok takokak, resep nasi goreng takokak, tumis sambal takokak ikan teri, bolo kotok takokak, nasi goreng takokak, oseng kikil cabai hijau takokak. Saudara kan, banyak sekali kan khasiat atau cara-cara masak takokak. Dah. Setelah kita tahu bagaimana cara mengkonsumsi buah takokak itu dengan cara tadi itu, dimakan mentah, dikukus dulu, baru bisa dimakan langsung atau bisa diolah lagi, kemudian dengan cara direbus, kemudian bisa langsung dimakan atau diolah lagi. Kemudian yang keempat itu dengan cara disayur. Dan cara yang kelima tentunya cara semau gue, asalkan aman dan enak, sehat, tidak jadi masalah pemirsa sekalian. Nah sekarang setelah buahnya tahu kita cara mengkonsumsinya, sekarang daun. Bagaimana supaya kita bisa mengambil khasiat dari daun takokak? Tentu ini juga paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, kita petik daunnya, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita rebus. Nah, air rebusannya kita minum sebagai obat herbal. Cara yang kedua itu dengan cara dijadikan teh, yaitu kita petik daun takokak. Setelah kita petik, kemudian itu kita jemur. Tapi kalau yang bagus cara penjemurannya itu pemirsa, jangan dijemur pada matahari langsung. Kenapa demikian? Karena kalau penjemurannya di matahari langsung, sedikit zat-zat berkhasiat obat yang berada pada daun takokak itu dia akan terbawa menguap bersama sinar matahari. Jadi kalau istilah bahasa itu diangin-anginkan saja sampai kering. Yang pertama direbus, yang kedua dijemur kemudian dijadikan teh. Kelebihannya ini kalau jadikan teh bisa tahan lama dan praktis. Jadi sewaktu-waktu kita bisa ngambil seduh air bisa diminum. Nah kemudian cara yang ketiga itu bisa dengan cara ditumbuk. Kita tumbuk supaya halus, bisa dengan alu atau lumpang, bisa dengan batu atau diulek dengan apa aja lah. Bagaimana caranya supaya dia halus? Setelah halus kita bisa tempelkan pada yang sakit, bisa kita peras daunnya. Sudah ya. Nah lalu bagaimana dengan akar dan batang pohonnya? Akar dan batang pohonnya juga cara mengambil manfaatnya nggak jauh. Dengan cara daun takokak tadi itu bisa langsung direbus, kemudian diambil airnya, bisa dengan cara dikeringkan dulu, kemudian dibikin teh, atau kemudian itu bisa dengan cara apa tadi itu pemirsa, bisa dengan cara dikeringkan ya. Atau dengan cara itu ditumbuk setelah halus kemudian ditempelkan pada anggota badan yang sakit. Nah pemirsa sekalian, setelah kita ngomong ngalor ngidul, nah sekarang kita saatnya itu akan melihat beberapa khasiat takokak dari buku tadi itu, sembuhkan mata minus dengan takokak. Tentu sesuai judulnya, khasiat utama dari buah takokak menurut buku ini adalah untuk menyembuhkan penyakit mata. Kenapa? Karena kandungan vitamin yang baik buat mata sangat tinggi di buah takokak ini. Bahkan buah-buahan yang sejenis dengan buah takokak seperti buah beri-berian, lenca-lencaan, blueberry, terus cherry berry dan yang lain-lainnya itu bagus buat kesehatan mata. Caranya gimana? Nah, untuk pengobatan mata minus dengan terapi takokak ini,
Yang paling bagus itu sungguhnya dimakan mentah, saudara. Buah takokak atau buah rimbang ini atau buah cepokak ini atau terung pipit ini itu dimakan mentah-mentah seperti yang tadi itu. Contoh kita bacakan dari salah satu halaman 28. Banyak orang yang sudah membuktikan keampuhan takokak dalam mengatasi berbagai penyakit, khususnya mata minus, silinder, dan katarak. Resepnya pun tidak rumit, cukup rutin mengkonsumsi sayuran ini setiap hari sebanyak 5-10 butir. Efek menyembuhkannya berbeda-beda setiap orang. Ada yang dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun baru bisa merasakan dampak positif dari mengkonsumsi takokak. Beberapa orang terakhir dengan mata minus. Setelah remaja, ia lalu rutin mengkonsumsi takokak mentah setiap kali makan sebanyak 5-10 butir. Hasilnya, setelah beberapa bulan kemudian, ia dinyatakan normal dan tidak perlu memakai kacamata lagi. Fakta ini sekaligus membantah isu bahwa buah wortel mampu mengobati mata minus. Padahal kenyataannya bukan wortel, tetapi takokak yang bisa menyembuhkan mata minus. Perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa mengkonsumsi buah ini, terutama penderita glaukoma. Dosis penggunaannya juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan. Menurut penelitian ilmiah, wortel memang mengandung banyak vitamin A, tetapi kesalahan sistem optik pada mata tidak bisa diperbaiki dengan vitamin A. Ibarat kamera yang lensanya sudah tidak fokus. Itu jelaskan ya. Jadi kalau Anda menderita mata minus, silahkan konsumsi takokak setiap makan 5-10 butir. Nah, selain untuk mata minus, takokak ini juga bermanfaat untuk keperkasaan pria. Obat kuat lah ceritanya. Jadi bagi Anda para pria yang menderita gangguan-gangguan seksual seperti loyo, cepat ejakulasi dini, ketika ereksi tidak keras lagi, tidak ada salahnya mencoba buah takokak sebagai alternatif untuk penyembuhannya. Nah, dalam buku ini disebutkan pengobatan dengan takokak berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur dan sumber. Buah takokak mampu meningkatkan gairah baik bagi pria maupun wanita. Untuk mendapatkan efek ini penggunaannya mudah sekali. Buah langsung dimakan dalam keadaan mentah sebagaimana memakan lalap. Khasiat dari takokak yang selanjutnya khususnya bagi pria itu, untuk sebuah penelitian awal sudah bisa mengatakan bahwa buah takokak ini bagus buat kesehatan prostat. Bahkan untuk prostat-prostat yang terkena kanker bisa menjadi alternatif. Tentu perlu pengembangan yang lebih lanjut. Kita bacakan dulu saja ya sebelum kita baca satu-satu. Khasiat takokak yang pertama untuk mata minus. Khasiat yang kedua untuk wasir atau ambeien. Khasiat B untuk asam urat tinggi, untuk influenza, jantung berdebar, liver, keropos tulang, panas dalam, sakit pinggang, bisul, batuk kronis, radang payudara, dan keperkasaan pria. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Nah, sudah jelas ya kan? Takokak untuk alergi misalnya nih. Untuk mengatasi alergi, ambil daun takokak segar secukupnya, dicuci bersih. Lalu digiling halus dan ditempelkan bagian yang
dapat bisul. Lakukan secara teratur 3 kali sehari. Untuk radang payudara, daun takokak secukupnya dikeringkan lalu ditumbuk hingga halus. Tambahkan cuka beras putih secukupnya dan dibalurkan pada bagian yang sakit. Lakukan teratur 2 kali sehari. Itu untuk alergi. Sekarang kalau untuk radang payudara, ambil daun takokak secukupnya, dikeringkan, lalu ditumbuk halus, tambahkan cuka beras putih secukupnya dan dibalurkan pada bagian yang sakit. Lakukan secara teratur 2 kali sehari untuk radang payudara. Kemudian untuk keropos tulang. Kalau untuk keropos tulang, pengobatannya itu dengan ambil 10 gram takokak, 10 kacang kedelai, tahu secukupnya, dibuat masakan sesuai selera lalu dimakan. Keropos tulang. Nah, untuk pengobatan panas dalam, sebanyak 30 gram akar takokak, 30 gram labu air, 10 gram bawang putih, direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc. Disaring, ditambahkan madu dan diminum airnya. Lakukan 2 kali sehari secara teratur. Untuk sakit pinggang, ambil 30 gram takokak, 30 gram akar sawi langit, 20 gram temulawak, 15 gram jahe, direbus dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc, lalu disaring dan diminum airnya. Lakukan secara teratur 2-3 kali sehari. Atau 30 gram takokak, 30 gram rambut jagung, 15 gram jahe merah, 10 gram adas, direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, lalu disaring dan diminum air. Lakukan secara teratur. Jantung berdebar. Nah, untuk mengatasi jantung berdebar ini, maka resepnya adalah ambil 6 lembar daun takokak, 10 gram kunyit yang telah dicuci bersih dihaluskan, tambahkan 10 cc air matang, lalu dimasukkan hingga mendidih, tambahkan madu secukupnya, lalu diminum. Untuk penyakit liver, resep untuk pengobatan liver yaitu ambil 60 gram tumbuhan takokak, direbus dengan 500 cc air hingga tersisa 200 cc, lalu disaring dan diminum airnya hangat-hangat. Influenza, asam urat juga bisa. Nah, kalau untuk penyembuhan asam urat, ambil buah takokak muda secukupnya. Ambil buah takokak muda secukupnya, 100 gram nanas, udang, rebon kecil, dibuat tumisan sesuai selera lalu dimakan. Lalu lakukan secara teratur. Nah, itulah gambaran singkat beberapa khasiat buah takokak. Nah, ini kita masih di Gunung Cintaraja. Itulah beberapa khasiat takokak atau cepokak atau buah rimbang atau terung pipit dari pegunungan Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi, beberapa khasiat takokak diantaranya untuk penyembuhan mata minus, untuk wasir atau ambeien, untuk asam urat tinggi, untuk influenza, untuk jantung berdebar, untuk liver, keropos tulang, panas dalam, sakit pinggang, bisul, batuk kronis, radang payudara, dan keperkasaan pria. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal soleh. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin kembali memperkenalkan nih buah takokak yang seperti ini. Jangan sampai salah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jangan lupa pemirsa sekalian untuk like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.